Tetapi definisi liberal itu apa? Definisi liberal yang saya pahami itu adalah keterbukaan dalam menginterpretasikan Islam tanpa tendensi dan tanpa keterikatan pada otoritas-otoritas tradisional. Nah, itulah yang disebut sebagai liberal. Kalau misalkan pandangannya beda, definisinya beda, ya nggak apa-apa. Tapi itu juga bisa dipahami misalkan ketika muncul tokoh liberal di Indonesia yang pertama kalinya itu adalah Pak Ulil Absor Abdallah, sekaligus juga menjadi ikon. Yang saya mohon maaf ya, ini mah pandangan pribadi, yang saya mohon maaf, saya sedikit sekali menaruh penghormatan terhadap sistematika berpikirnya. Ya, tapi liberal itu emangnya kenapa? Nah, ini yang mengecewakan saya, karena ya seperti tadi saya katakan, saya diundang itu udah ada tanggalnya, tanggal 8 gitu. Ya sudah, saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu, kalau bisa ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu gitu. Jadi ya saya kecewa. Kan jadi gini Baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik. Kan saya itu komitmen, kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar gitu ya, itu fokus pada pribadi gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Alatos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya gitu. Ngebahas saya liberal dan sebagainya gitu. Nah, ini kan kecewa gitu, tapi gak apa-apa lah. Itu hak mereka, sama seperti saya sering buat video tentang mereka, mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transenden. Nah, karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transenden itu bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Misalkan ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa